Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo sehari-hari. Ia bekerja keras di ladang, namun hatinya selalu dirundung sepi. Karena ia tidak memiliki anak, suatu malam, ia berdoa dengan sanggup-sanggah agar diberi seorang anak. Tiba-tiba, muncullah raksasa jahat. Raksasa itu berkata, "Aku bisa memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Ketika anak itu sudah besar, harus kau serahkan padaku untuk kumakan." Karena sangat ingin punya anak, Mbok Rondo pun setuju. Raksasa lalu memberi biji timun. "Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapat seorang anak." Mbok Rondo menanam biji itu di halaman rumah. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah sebatang pohon timun yang besar. Dari salah satu buah timun yang paling besar dan bercahaya, lahirlah seorang bayi cantik. Ia diberi nama Timun Mas. Hari-hari berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis baik hati dan rajin. Namun Mbok Rondo tidak pernah lupa dengan janji kepada raksasa. Ia pun selalu cemas. Suatu hari, raksasa datang menagih janji. Mbok Rondo ketakutan, lalu memohon, "Beri kami waktu, raksasa." Timun Mas masih terlalu kecil. Raksasa pun setuju memberi penundaan. Tapi ia mengancam akan kembali saat Timun Mas sudah besar. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Raksasa kembali datang. Mbok Rondo sangat sedih. Tapi ia tak ingin kehilangan anaknya. Ia pergi menemui seorang pertapa sakti untuk meminta pertolongan. Pertapa itu memberinya 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia berpesan, "Jika raksasa mengejarmu, lemparkan bungkusan ini satu persatu." Keesokan harinya, raksasa benar-benar datang mengejar Timun Mas. Gadis itu berlari sekuat tenaga, sementara raksasa mengamuk di belakangnya. Pertama, Timun Mas melempar biji mentimun. Seketika, tumbuhlah kebun timun yang sangat lebat. Raksasa sempat terhambat, tapi ia terus mengejar. Kedua, Timun Mas melempar jarum. Tiba-tiba jarum berubah menjadi hutan bambu yang runcing dan tajam. Raksasa terluka, namun ia tetap bisa keluar dari sana. Ketiga, ia melempar garam. Mendadak, tanah yang kering berubah menjadi lautan luas. Raksasa hampir tenggelam, tapi ia tetap berenang mengejar. Terakhir, Timun Mas melempar terasi. Seketika, lautan itu mendidih dan berubah menjadi lumpur panas yang bergejolak. Raksasa pun terperangkap, berteriak, lalu tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Timun Mas pun selamat. Ia kembali ke pelukan Mbok Rondo, dan sejak saat itu, mereka hidup bahagia tanpa rasa takut lagi. Cerita Maling Kundang. Di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama anak semata wayangnya. Seorang bocah laki-laki bernama Malin Kundang. Sejak ayahnya meninggal dunia, Malin tumbuh hanya dengan kasih sayang sang ibu. Walaupun hidup miskin, Malin adalah anak yang cerdas, rajin, dan penuh semangat. Setiap pagi, ia membantu ibunya mencari kayu bakar dan menjual ikan hasil tangkapan nelayan di pasar. Namun, jauh di dalam hatinya, Malin ingin sekali keluar dari desa itu dan mengubah nasibnya. Suatu hari, saat Malin sedang berjalan di tepi pantai, ia melihat sebuah kapal dagang besar bersandar. Para pedagang kaya turun membawa barang-barang mewah. Malin terpesona. Ia membayangkan betapa indahnya hidup jika bisa berlayar dan berdagang seperti mereka. Dengan penuh tekad, Malin berkata kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku ikut merantau dengan kapal itu. Aku ingin mencari peruntungan, agar kita tidak hidup miskin terus-menerus." Sang ibu terdiam lama. Hatinya berat melepas Malin, karena ia adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Namun, melihat tekad anaknya, akhirnya ia berkata lirih, "Pergilah, Malin. Tapi, ingatlah selalu pesan ibu. Jangan pernah lupa daratan, dan jangan sekali-kali kau durhaka pada ibumu." Sambil menangis, sang ibu melepas kepergian Malin. Malin Kundang merantau tahun demi tahun berlalu. Malin bekerja keras di perantauan. Karena kecerdikannya, ia cepat dipercaya para pedagang. Lambat laun, ia berhasil membangun usahanya sendiri, memiliki kapal besar, banyak awak kapal, dan berdagang hingga ke negeri seberang. Nasibnya benar-benar berubah. Malin kini menjadi saudagar kaya raya yang disegani. Ia bahkan menikahi seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan. Hidupnya tampak sempurna. Harta berlimpah, istri cantik,
dan nama yang harum di mana-mana. Namun, jauh di desanya, sang ibu tetap menunggu dengan setia. Setiap hari, ia pergi ke tepi pantai, menatap lautan, berharap Malin pulang membawa kabar. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya semakin rapuh. Namun cintanya pada anaknya tak pernah pudar. Malin pulang ke desa suatu hari. Kapal megah, Malin bersandar di pelabuhan dekat desa kelahirannya. Berita itu cepat menyebar. Penduduk desa berbondong-bondong melihat kapal besar dan menyambut Malin, Kundang yang pulang sebagai orang kaya. Sang ibu yang mendengar kabar itu segera berlari menuju pantai. Nafasnya terengah, tapi hatinya berdebar penuh harap saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Air matanya langsung jatuh. Ia memeluk Malin sambil berkata dengan suara bergetar. "Malin, anakku, ibu sangat merindukanmu. Syukurlah kau kembali dengan selamat." Namun, di hadapan istrinya yang bangsawan dan para awak kapal, Malin merasa malu. Ia khawatir diketahui berasal dari keluarga miskin. Dengan wajah angkuh, ia menepis tangan ibunya. "Siapa kau? Perempuan tua? Aku tidak mengenalmu. Mana mungkin aku, seorang saudagar kaya, punya ibu miskin seperti dirimu." Penduduk desa terkejut. Mereka tahu betul bahwa perempuan tua itu adalah ibu Malin. Sang ibu menatap Malin dengan hati remuk. "Malin, aku ibumu, nak. Mengapa kau berkata begitu? Apakah kau sudah lupa siapa yang melahirkanmu? Siapa yang membesarkanmu dengan penuh kasih sayang?" Namun, Malin tidak menghiraukan. Ia bahkan memerintahkan awak kapalnya mengusir ibunya. Kutukan sang ibu, air mata sang ibu jatuh deras. Dengan suara serak, ia menengadah ke langit dan berdoa. "Ya Allah, jika benar dia anakku, Malin Kundang, maka hukumlah dia. Tunjukkan balasan bagi anak yang durhaka pada ibunya." Tiba-tiba, langit mendung, petir menyambar, angin kencang bertiup, dan ombak besar menghantam kapal Malin. Para awak kapal panik. Malin mencoba mengendalikan kapalnya, tapi semuanya sial-sial. Saat ia berusaha berlari kembali ke pantai, tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Perlahan, kulitnya berubah menjadi keras seperti batu. Malin berteriak minta ampun, namun sudah terlambat. Ia membatu sepenuhnya di tepi pantai. Akhir kisah sejak saat itu, di pesisir pantai Air Manis, Sumatera Barat, berdiri sebuah batu yang menyerupai manusia bersujud. Orang percaya bahwa itulah Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya. Sang ibu yang hancur hatinya akhirnya meninggal dalam kesedihan, namun ia menjadi simbol kasih sayang seorang ibu yang tulus, meski dikhianati anak kandungnya sendiri. Cerita legenda Sangkuriang. Di tanah Sunda, Jawa Barat, ada sebuah legenda yang terkenal hingga kini. Legenda itu menceritakan tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini dimulai dari seorang dewi cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi dan anjing Tumang Dayang. Sumbi adalah putri yang jelita dan pintar menenun. Suatu hari, ia sedang menenun kain, namun alat tenunnya jatuh. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan alat itu untukku, jika laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara." Tiba-tiba, seekor anjing bernama Tumang datang mengambilkan alat tenun itu. Dayang Sumbi terkejut, tapi ia harus menepati sumpahnya. Tak disangka, Tumang bukanlah anjing biasa, melainkan titisan dewa. Sejak itu, Dayang Sumbi hidup bersama Tumang. Dari perkawinan gaib itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan bernama Sangkuriang. Masa kecil Sangkuriang tumbuh sebagai anak yang kuat, gagah, dan gemar berburu. Ia tidak tahu siapa ayahnya sebenarnya. Baginya, Tumang hanyalah seekor anjing peliharaan yang setia menemaninya berburu ke hutan. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta hati kijang untuk dimasak. Sangkuriang pergi berburu bersama Tumang. Namun, setelah seharian berburu, mereka tidak menemukan kijang. Karena putus asa, Sangkuriang membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya saat memasak. Dayang Sumbi baru menyadari bahwa hati itu milik Tumang. Ia sangat marah dan menyesali perbuatan anaknya. Dengan emosi yang meluap, ia memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Sangkuriang pun pingsan. Ketika sadar, ia merasa sakit hati dan kecewa. Ia lalu pergi mengembara, meninggalkan ibunya tanpa pamit. Pertemuan kembali tahun demi tahun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan dan sakti. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap awet muda karena anugerah para dewa. Wajahnya nyaris tak berubah. Tetap cantik seperti dahulu,
tanpa sadar. Suatu hari, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Di sana, ia bertemu seorang wanita cantik. Hatinya langsung jatuh cinta. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun, Sang Kuryang tidak mengenali ibunya. Begitu juga Dayang Sumbi, yang awalnya tidak menyadari bahwa pria gagah itu adalah anaknya. Mereka pun saling jatuh cinta. Hingga suatu hari, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Luka itu persis dengan luka yang pernah ia buat pada anaknya. Seketika, ia sadar bahwa pria itu adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Dayang Sumbi sangat ketakutan dan berusaha menggagalkan hubungan itu. Ia memberi alasan, "Kita tidak mungkin menikah, Sang Kuryang. Kau adalah anakku." Namun, Sang Kuryang tidak percaya. Ia tetap bersikeras ingin menikah. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil untuk dilakukan. Ia berkata, "Jika kau memang ingin menikah denganku, bangunlah sebuah perahu raksasa dan bendungan besar untuk menahan sungai. Semua itu harus selesai dalam semalam, sebelum matahari terbit." Sang Kuryang yang sakti mandraguna menyanggupi tantangan itu. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk gaib dan jin untuk membantu. Malam itu, mereka bekerja keras membendung sungai dan membuat sebuah perahu besar dari kayu. Hampir semua pekerjaan selesai. Dayang Sumbi panik, takut syarat itu benar-benar bisa dipenuhi. Ia lalu berdoa memohon pertolongan para dewa. Doanya terkabul. Menjelang fajar, Dayang Sumbi menggelar kain sutra putih di timur. Cahaya kain itu membuat langit tampak terang, seolah matahari akan segera terbit. Melihat itu, ayam-ayam pun berkokok. Para jin dan makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang ketakutan, mengira pagi telah tiba. Mereka pun berhenti bekerja dan pergi. Bendungan pun jebol. Air meluap dan pekerjaan itu gagal. Sang Kuryang sangat marah. Dengan tenaga dahsyatnya, ia menendang perahu raksasa yang hampir selesai dibuat. Perahu itu terbalik dan terdampar, lalu berubah menjadi gunung. Gunung itulah yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menjadi legenda turun-temurun masyarakat Sunda. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan dan kelalaian bisa membawa bencana, dan bahwa cinta buta tanpa mengenal asal-usul dapat berujung pada kehancuran. Legenda Sang Kuryang bukan hanya tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, tapi juga tentang pesan moral, bahwa kita harus menghormati orang tua, berhati-hati dalam bertindak, dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Cerita bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang seorang pedagang, serta ibunya yang penyayang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Bawang Putih masih kecil, ibunya meninggal dunia. Sejak itu, kehidupannya berubah sepi. Beberapa tahun kemudian, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak gadis bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih sangat senang karena ia berharap mendapat kasih sayang, ibu tiri dan teman baru dari Bawang Merah. Namun harapannya sirna. Ibu tiri dan Bawang Merah ternyata sangat iri pada kebaikan dan kecantikan Bawang Putih. Mereka selalu menyuruh Bawang Putih mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, menyapu, hingga ke sungai mengambil air. Sementara Bawang Merah dimanja dan tidak pernah bekerja. Walau begitu, Bawang Putih tetap sabar. Ia tidak pernah membantah, bahkan selalu menuruti perintah ibu tiri dan saudara tirinya. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan selendang kesayangannya, hanyut terbawa arus. Ia panik dan berusaha mengejar. Namun selendang itu hilang. Dengan cemas, ia berjalan menyusuri sungai untuk mencari hingga ia tiba di sebuah gubuk tua. Dari dalam, keluar seorang nenek renta yang baik hati. Nenek itu berkata, "Selendangmu ada padaku. Tapi kalau kau ingin mendapatkannya kembali, kau harus menolong nenek lebih dulu." Bawang Putih dengan tulus mengiyakan. Ia membantu nenek membersihkan rumah, memasak, dan menimba air. Ia melakukannya tanpa mengeluh. Melihat ketulusan Bawang Putih, nenek itu sangat terharu. Saat hendak pulang, nenek memberinya hadiah berupa sebuah labu kecil. "Terimalah ini anakku, jangan lihat dari ukurannya. Bukalah nanti di rumahmu," kata si nenek sambil menyerahkan labu itu. Hadiah dari sang nenek sesampainya di rumah. Bawang Putih
membuka labu pemberian nenek. Betapa terkejutnya ia. Dari dalam labu, keluar emas, perhiasan, dan batu permata yang berkilauan. Rumah mereka mendadak penuh dengan harta. Ibu tiri dan bawang merah tentu saja heran dan penasaran. Bawang putih pun menceritakan apa yang terjadi di sungai. Mendengar itu, hati serakah ibu tiri mulai timbul. Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh bawang merah pergi ke sungai dengan harapan mendapat hadiah yang sama. Ia pun berpura-pura kehilangan selendangnya. Setelah berjalan menyusuri sungai, ia pun tiba di gubuk nenek yang sama. Nenek tua itu berkata hal yang sama. Kalau kau ingin selendangmu kembali, tolonglah nenek terlebih dahulu. Namun, berbeda dengan bawang putih, bawang merah menolong dengan malas. Ia mengerjakan segalanya asal-asalan, bahkan sering mengeluh. Nenek tua itu tetap memberinya hadiah, tapi kali ini berupa labu yang ukurannya jauh lebih besar. Dengan gembira, bawang merah pulang membawa labu besar. Bersama ibunya, ia segera membukanya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika dari dalam labu keluar ular-ular berbisa, kalajengking, dan binatang beracun lainnya. Mereka ketakutan, menjerit, dan berlari meninggalkan rumah. Sejak saat itu, ibu tiri dan bawang merah hidup dalam penyesalan. Mereka kehilangan harta dan dihantui rasa malu di desa. Sementara bawang putih tetap hidup sederhana. Meski kini ia memiliki harta, ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Orang-orang di desa menghormati bawang putih karena kebaikan hatinya. Dari legenda bawang merah dan bawang putih, kita belajar bahwa kebaikan hati, keikhlasan, dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, sifat serakah, iri hati, dan kemalasan hanya akan mendatangkan kesulitan. Legenda bawang merah dan bawang putih adalah cerita rakyat Nusantara yang penuh hikmah. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada kita, dan kejahatan akan berbalas pada pelakunya. Legenda Danau Toba. Di sebuah lembah subur di Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia tinggal sendirian dan sehari-hari bekerja sebagai petani sekaligus nelayan di sungai dekat rumahnya. Meskipun hidup sederhana, Toba terkenal rajin, ulet, dan jujur. Suatu hari, saat ia memancing di sungai, kailnya tersangkut pada sesuatu yang berat. Dengan penuh tenaga, ia menariknya ke permukaan. Alangkah terkejutnya Toba ketika yang muncul bukan ikan biasa, melainkan seekor ikan emas besar yang berkilauan indah. Namun, sebelum sempat melepaskan ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang gadis cantik jelita. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai makhluk jelmaan yang mendapat kutukan. Karena kebaikan hati Toba, kutukan itu terlepas. Gadis tersebut kemudian meminta agar Toba tidak pernah mengungkit asal-usulnya sebagai ikan. Dengan janji ia akan menjadi istri yang setia. Toba yang terpikat dengan kecantikan dan kelembutan hati sang gadis, akhirnya menikahinya. Mereka hidup rukun dan bahagia. Bahkan dianugerahi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Namun, ada satu hal penting yang disepakati. Toba tidak boleh sekalipun menceritakan pada siapapun bahwa istrinya adalah jelmaan ikan tahun berganti. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat. Namun ia dikenal agak pemalas dan nakal. Ia sering bermain sepanjang hari dan enggan membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, sang ibu meminta Samosir mengantarkan makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Dengan malas, Samosir menuruti permintaan itu. Namun, di perjalanan, ia merasa lapar dan diam-diam memakan sebagian besar makanan itu. Ketika makanan sampai di tangan Toba, jumlahnya sangat sedikit. Toba marah besar, karena ia sudah seharian bekerja keras dan sangat lapar. Saat mengetahui anaknya memakan bekal itu, ia tak mampu menahan emosinya. Dengan suara keras, ia memarahi Samosir, bahkan tanpa sadar berteriak, "Dasar anak keturunan ikan, kau benar-benar membuatku kecewa." Kutukan terjadi mendengar kata-kata itu. Samosir terdiam ketakutan. Ia berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Sang istri merasa sangat terpukul. Ia tahu, janji yang dulu dibuat Toba telah dilanggar. Dengan berlinang air mata, ia berkata kepada anaknya, "Samosir, segera naiklah ke tempat paling tinggi. Sesuatu yang besar akan terjadi." Samosir segera memanjat ke puncak bukit. Sementara itu, sang ibu kembali berubah menjadi ikan emas. Ia melompat ke sungai
Dan seketika itu juga, air meluap deras dari sungai, membanjiri lembah, rumah, sawah, dan semua yang ada di sekitarnya. Air itu terus mengalir tanpa henti, menenggelamkan seluruh desa. Lembah itu berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas, yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Di tengah danau, terlihat sebuah pulau besar tempat Samosir menyelamatkan diri. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda ini. Akhir kisah sejak saat itu, Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar di dunia, menyimpan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan juga pengingat akan janji yang harus dijaga. Dan akibat dari kemarahan serta kote-kota yang terucap tanpa kendali, pesan moral dari legenda Danau Toba, kita dapat belajar beberapa hal. Menepati janji adalah hal penting dalam hidup, karena melanggar janji bisa membawa akibat buruk. Kesabaran dan kendali emosi sangat diperlukan, terutama dalam mendidik anak. Jangan pernah meremehkan kata-kata, sebab ucapan bisa menjadi doa sekaligus bencana. Demikianlah kisah legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Sebuah cerita rakyat yang mengajarkan kita arti kesabaran, kejujuran, dan pentingnya menjaga janji. Hingga kini, Danau Toba bukan hanya menjadi keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan kisah legendaris yang selalu hidup di hati masyarakat. Legenda Keong Mas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Kertamarta. Ia dikenal adil, mencintai rakyat, dan selalu menjaga kerajaannya dengan penuh tanggung jawab. Prabu Kertamarta memiliki dua orang putri yang sama-sama cantik jelita. Putri pertama bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan putri bungsu bernama Dewi Chandra Kirana. Walau keduanya sama cantik, hati mereka berbeda. Dewi Galuh Ajeng berhati keras, mudah iri, dan sering merasa lebih pantas dari orang lain. Sementara Dewi Chandra Kirana tumbuh dengan sifat lembut, penyayang, dan dicintai rakyat kecil. Suatu hari, Prabu Kertamarta mendapat kabar bahwa Pangeran Inu Kertapati, seorang pangeran gagah dari kerajaan tetangga, ingin meminang salah satu putrinya. Setelah mengenal kedua putri, pangeran lebih terpikat pada kelembutan hati dan kecantikan Dewi Chandra Kirana. Kabar itu membuat Dewi Galuh Ajeng terbakar cemburu. Ia merasa dipermalukan dan kalah bersaing dengan adiknya sendiri. Mengapa harus Chandra Kirana? Aku yang lebih pantas menjadi permaisuri, pikirnya dengan amarah membara. Dalam kebencian, Dewi Galuh Ajeng diam-diam menemui seorang penyihir tua yang tinggal di hutan angker. Aku ingin kau melenyapkan Chandra Kirana. Jangan biarkan dia hidup bahagia dengan pangeran itu, perintah Dewi Galuh Ajeng dengan penuh dendam. Sang penyihir pun tersenyum licik. Ia mengucapkan mantra sihir. Dan seketika itu, Dewi Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong berwarna emas. Tubuhnya kecil, berkilauan, namun tetap menyimpan kesedihan mendalam. Dalam wujud keong emas, Chandra Kirana dibuang ke sungai. Arus deras membawanya jauh meninggalkan istana, sampai ke sebuah desa sederhana di pinggiran hutan. Di desa itu, hiduplah seorang janda tua miskin yang sehari-hari bekerja di ladang. Suatu pagi, ia menemukan seekor keong emas yang indah di tepi sungai. Betapa cantiknya keong ini, akan kusimpan di rumah sebagai teman, ucap sang nenek dengan hati tulus. Sejak hari itu, ia merawat keong emas tersebut dengan penuh kasih sayang, tanpa menyadari bahwa itu adalah putri kerajaan. Keajaiban di rumah sang nenek hari demi hari, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap kali sang nenek pergi ke ladang, rumahnya selalu bersih. Pakaian terlipat rapi, dan makanan hangat tersaji di meja. Ia heran, siapakah yang membantu? Akhirnya, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi bekerja. Ia bersembunyi di balik pintu rumah dan mengintip. Betapa terkejutnya ia ketika melihat keong emas itu perlahan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang berpakaian anggun. Gadis itu segera membersihkan rumah, memasak, dan bekerja layaknya seorang anak yang berbakti. Air mata sang nenek pun menetes. Ia mendekati gadis itu dengan suara gemetar. Siapa kau? Putri jelita, mengapa engkau terkurung dalam cangkang keong ini? Dengan penuh kesedihan, Chandra Kirana menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana ia terkena kutukan. Sang nenek memeluknya erat dan berkata, "Jangan takut, nak.
Aku akan menjagamu. Kau adalah anugerah bagiku. Pencarian Pangeran Inu Kertapati. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tidak pernah melupakan Dewi Chandrakirana. Ketika ia mendengar kabar bahwa putri itu menghilang secara misterius, ia merasa sedih dan curiga ada kejahatan yang terjadi. Pangeran Inu Kertapati pun berkelana menyusuri hutan, desa, bahkan bertanya pada orang pintar untuk mencari jejak tunangannya. Ia bersumpah tidak akan kembali sebelum menemukan Kandora Kirana. Perjalanan panjang penuh rintangan itu akhirnya membawanya ke desa kecil tempat nenek tua tinggal. Di sana, ia mendengar desas-desis tentang seekor keong emas ajaib yang bisa berubah menjadi gadis jelita. Pertemuan yang mengharukan pangeran datang ke rumah sang nenek. Saat ia melihat langsung, hatinya bergetar. Ketika keong emas itu berubah menjadi gadis, ia segera mengenali wajah tunangannya. Kandora Kirana, akhirnya aku menemukanmu, seru sang pangeran dengan mata berkoke-koka. Chandrakirana pun terkejut, lalu berlari ke pelukan pangeran. Air mata bahagia mengalir di wajah keduanya. Saat itu juga, kutukan penyihir pun sirna. Keong emas pecah menjadi debu cahaya, dan Chandrakirana kembali menjadi manusia selamanya. Pangeran Inu Kertapati membawa Chandrakirana kembali ke kerajaan. Raja dan rakyat menyambut dengan sukacita. Sementara itu, perbuatan Dewi Galuh Ajeng akhirnya terbongkar. Atas kejahatannya, ia menerima hukuman berat dan diasingkan dari kerajaan. Pernikahan Chandra Kirana dan Pangeran Inu Kertapati digelar dengan meriah. Seluruh rakyat bergembira dan kerajaan kembali damai. Sang nenek tua yang penuh kasih sayang juga diajak tinggal di istana sebagai wujud terima kasih. Legenda Keong Mas mengajarkan kita beberapa hal berharga. Iri hati dan dengki hanya membawa kehancuran bagi diri sendiri. Kesabaran dan kebaikan hati selalu akan menang melawan kejahatan. Kasih sayang tulus, sekecil apapun, dapat membawa keajaiban besar. Demikianlah kisah legenda Keong Mas dari Jawa Timur. Sebuah cerita yang tak hanya memikat hati dengan keindahan dongengnya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Ingatlah, keindahan sejati bukan hanya pada wajah, melainkan juga pada hati yang penuh kebaikan. Jakatarup dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu kala, ketika hutan masih lebat dan desa-desa hidup damai, hiduplah seorang pemuda bernama Jakatarup. Ia adalah anak tunggal dari sebuah keluarga desa yang sederhana. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal, sehingga sejak muda ia hidup sendiri. Meski hidup sebatang kara, Jakatarup tumbuh menjadi pemuda gagah, rajin bekerja, dan disukai oleh para tetangga. Tubuhnya kuat karena terbiasa membantu mengolah sawah dan berburu di hutan. Namun, di balik kehidupannya yang tampak baik-baik saja, Jakatarup sering merasa kesepian. Malam-malam panjang, ia lalui seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Tanpa ada teman bicara, suatu pagi, Jakatarup pergi berburu ke dalam hutan. Ia berjalan cukup jauh, menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Saat itu, udara sangat segar, kicau burung terdengar riang, dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia mendengar suara yang begitu indah. Suara tawa wanita merdu bagaikan nyanyian. Rasa penasarannya membuat ia berjalan perlahan mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya Jakatarup ketika sampai di sebuah danau jernih yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, tampak 7 wanita luar biasa cantik sedang mandi dan bermain air. Kulit mereka bercahaya, rambut panjangnya terurai, dan wajah mereka memancarkan pesona yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jakatarup tertegun. Hatinya berdebar kencang. Ia segera menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan 7 bidadari dari kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di tepi danau. Tergeletak kain selendang berwarna-warni. Ia tahu, selendang itu bukan sembarang kain, melainkan sayap ajaib yang memungkinkan para bidadari kembali ke kayangan. Saat menyaksikan pemandangan itu, timbul niat dalam hati Jakatarup. Kesepian hidup yang selama ini ia rasakan mendorongnya melakukan sesuatu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tumpukan selendang itu, lalu mengambil satu selendang dan menyembunyikannya rapat-rapat. Setelah puas mandi, satu persatu bidadari mengenakan selendangnya dan terbang kembali ke langit. Namun, seorang bidadari bernama Nawang Wulan kebingungan.
Selendangnya tidak ada. Ia panik, mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukannya. Sementara saudari-saudari Nia telah pergi meninggalkannya seorang diri. Nawang Wulan menangis di tepi danau. Suaranya begitu memilukan, membuat siapapun yang mendengarnya tersayat hati. Saat itulah, Jaka Tarub muncul. Sioliela baru datang. Dengan wajah penuh simpati, ia bertanya, "Wahai wanita cantik, mengapa engkau menangis sendirian di tepi danau?" Dengan terisak, Nawang Wulan menjawab, "Aku kehilangan selendangku. Tanpa itu, aku tidak bisa kembali ke tempat asal." Jaka Tarub pun berpura-pura prihatin, lalu berkata lembut, "Jangan bersedih. Jika engkau berkenan, ikutlah denganku. Aku tinggal sendirian di desa. Engkau bisa menetap di rumahku sampai kau menemukan jalan kembali." Tak ada pilihan lain bagi Nawang Wulan. Dengan berat hati, ia mengikuti Jaka Tarub. Hari-hari berikutnya, Jaka Tarub memperlakukan Nawang Wulan dengan penuh kasih sayang. Ia menyediakan tempat tinggal yang layak, memberinya pakaian, dan melindunginya. Lama-kelamaan, Nawang Wulan mulai merasa nyaman. Kebaikan hati Jaka Tarub perlahan menumbuhkan rasa cinta di hatinya. Tak lama kemudian, keduanya menikah. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kebahagiaan. Rakyat desa pun gembira melihat Jaka Tarub akhirnya memiliki pendamping hidup. Beberapa waktu kemudian, Jaka Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Keluarga kecil itu hidup rukun, penuh kasih, dan dicintai oleh para tetangga. Sebagai bidadari, Nawang Wulan memiliki pengetahuan istimewa. Ia tahu cara menanak nasi dengan hanya sebutir padi. Ia memasukkannya ke dalam periuk, menutupnya, dan seketika, nasi yang harum dan cukup untuk seluruh keluarga muncul. Karena itu, lumbung padi Jaka Tarub tak pernah berkurang. Namun, Nawang Wulan memberikan satu syarat. "Suamiku, jangan sekali-kali membuka tutup periuk saat aku memasak. Itu adalah rahasia yang tidak boleh dilanggar." Pada awalnya, Jaka Tarub mematuhi. Namun, seiring waktu rasa penasaran menguasai dirinya. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebutir padi bisa menghasilkan nasi begitu banyak? Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang bekerja di ladang, Jaka Tarub diam-diam membuka tutup periuk itu. Betapa terkejutnya ia, karena di dalamnya hanya ada sebutir padi kecil yang sedang direbus. Saat Nawang Wulan pulang, ia langsung tahu bahwa suaminya melanggar janji. Dengan wajah kecewa, ia berkata lirih, "Mulai hari ini, aku tidak bisa lagi menggunakan cara ajaibku. Kita harus menanak nasi dengan padi yang sesungguhnya, seperti manusia biasa." Sejak saat itu, persediaan padi di lumbung mereka semakin lama semakin menipis. Pada suatu hari, ketika hendak mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sebuah benda yang sangat dikenalnya, selendang ajaibnya. Ia terdiam, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Segala pertanyaan dalam hatinya selama ini terjawab. Ia sadar, Jaka Tarublah yang telah mengambil selendangnya dulu di danau, sehingga ia terjebak di bumi. Dengan hati hancur, Nawang Wulan menatap suami dan anaknya. Air mata menetes di pipinya. Ia berkata, "Jaka Tarub, aku mencintaimu, tetapi engkau telah menipuku sejak awal. Kini, aku harus kembali ke tempat asalku." Ia kemudian memeluk anaknya erat-erat, menciuminya dengan penuh kasih. "Anakku, maafkan ibumu, aku harus kembali ke kayangan. Tapi kau akan selalu ada di hatiku." Setelah itu, Nawang Wulan mengenakan selendangnya. Dengan cahaya terang yang berkilau, ia terbang ke langit, meninggalkan Jaka Tarub yang hanya bisa menatap penuh penyesalan. Akhir kisah, sejak hari itu, Jaka Tarub hidup seorang diri bersama anaknya. Ia menyesali perbuatannya, menatap langit setiap malam, berharap dapat melihat istrinya di antara bintang-bintang. Meski kisah cinta mereka berakhir pilu, legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan tetap dikenang sebagai cerita penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar. Kejujuran adalah dasar kebahagiaan. Sebuah hubungan tidak akan bertahan lama bila dibangun di atas kebohongan. Rasa syukur lebih berharga daripada rasa penasaran yang berlebihan. Hidup sederhana dengan usaha sendiri lebih baik daripada bergantung pada sesuatu yang tidak kekal. Demikianlah kisah legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari. Sebuah cerita yang mengajarkan kita pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan.
Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Pengging. Raja dari kerajaan itu memiliki seorang putra gagah perkasa bernama Bandung Bondowoso. Ia dikenal sebagai satria yang sakti mandraguna, kuat, dan mampu menguasai ilmu kanuragan serta ajian gaib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Namun, di balik kesaktiannya, Bandung Bondowoso juga memiliki sifat keras dan ambisi besar. Ia ingin menguasai wilayah luas, menjadikan dirinya sebagai raja paling berkuasa di seluruh tanah Jawa. Bandung Bondowoso menyerang kerajaan Bakatak jauh dari kerajaan Pengging. Berdiri sebuah kerajaan lain bernama Kerajaan Baka. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja raksasa yang ditakuti, yaitu Prabu Baka. Meski wujudnya menyeramkan, Prabu Baka memimpin dengan kekuatan besar, sehingga rakyatnya hidup aman, meski dengan rasa takut pada penguasanya. Bandung Bondowoso yang berambisi memperluas kekuasaan, menganggap kerajaan Baka sebagai sasaran utama. Maka, dengan membawa pasukan besar dan kekuatan gaibnya, ia menyerang kerajaan tersebut. Pertempuran berlangsung dahsyat. Gemuruh senjata, jeritan pasukan, dan dentuman mantra gaib mewarnai peperangan itu. Bandung Bondowoso turun langsung ke medan perang. Dengan kesaktiannya, ia mampu mengalahkan Prabu Baka dalam duel sengit. Sang raja raksasa pun tumbang dan tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kematian Prabu Baka membuat kerajaan itu jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Ia merasa menang, namun di balik itu, ada sesuatu yang menarik hatinya. Prabu Baka ternyata memiliki seorang putri bernama Roro Jonggrang. Ia adalah putri yang terkenal dengan kecantikannya. Rambutnya panjang terurai, wajahnya halus bagai rembulan, kulitnya bercahaya, dan tutur katanya lemah lembut. Ketika Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya, hatinya langsung bergetar. Ia terpikat pada kecantikan sang putri dan segera bertekad ingin menjadikannya sebagai istri. Bandung Bondowoso pun berkata dengan lantang di hadapan putri, "Roro Jonggrang, ayahmu telah gugur di tanganku. Kerajaan ini kini berada di bawah kekuasaanku. Jadilah istriku, maka engkau akan menjadi permaisuri kerajaan terbesar di tanah Jawa." Namun, hati Roro Jonggrang menolak keras. Bagaimana mungkin ia mau menikahi lelaki yang telah membunuh ayahnya sendiri? Meski begitu, ia tidak berani menolak secara langsung, karena ia tahu Bandung Bondowoso memiliki kesaktian luar biasa. Dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang mencari akal untuk menolak tanpa menimbulkan amarah. Ia berkata dengan lembut, "Kanda Bandung Bondowoso, jika benar engkau ingin mempersuntingku, penuhilah satu permintaanku." Bandung Bondowoso tersenyum penuh percaya diri. "Katakanlah, apapun permintaanmu akan kuturuti." Roro Jonggrang menatapnya tajam, lalu berkata, "Buatkan aku 1000 candi dalam 1 malam. Jika engkau bisa, maka aku akan menjadi istrimu." Mendengar tantangan itu, Bandung Bondowoso justru tertawa. Ia tidak gentar. Dengan kesaktiannya, ia yakin bisa menyelesaikan syarat itu. Malam pun tiba. Bandung Bondowoso memanggil pasukan jin dan makhluk halus untuk membantunya membangun candi. Dengan suara menggelegar ia berteriak, "Wahai bala jin dan makhluk gaib, bangkitlah, bantu aku membangun 1000 candi malam ini juga." Sekejap saja, ratusan bahkan ribuan makhluk gaib bermunculan. Mereka bekerja tanpa lelah, mengangkat beta-beta besar, menyusunnya, dan membentuk bangunan candi yang indah. Suara dentuman batu dan mantra sihir terdengar memenuhi udara malam. Satu demi satu candi berdiri megah. Waktu berjalan, dan sebelum tengah malam, ratusan candi telah selesai. Roro Jonggrang yang mengintip dari kejauhan mulai cemas. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar mampu menyelesaikan syarat mustahil itu. Melihat pembangunan hampir selesai, Roro Jonggrang mencari cara untuk menggagalkan. Ia mengumpulkan para dayang dan rakyat perempuan desa dengan membawa obor, alu, dan lesung. Mereka menumbuk padi dan menyalakan api. Suara tumbukan dan cahaya obor membuat suasana seperti fajar menjelang. Ayam jantan pun berkokok. Mengira hari sudah pagi. Para jin yang sedang bekerja tiba-tiba ketakutan. Mereka mengira matahari akan segera terbit, dan mereka harus kembali ke alam gaib sebelum terkena cahaya pagi. Seketika itu, para jin menghentikan pekerjaannya dan menghilang. Bandung Bondowoso terkejut melihat pasukannya kabur. Ia segera menghitung jumlah candi yang sudah berdiri. Jumlahnya sudah 999 candi. Tinggal satu lagi untuk genap 1000. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, fajar benar-benar menyingsing.
Bandung Bondowoso merasa marah dan kecewa. Ia tahu bahwa semua ini adalah tipu daya Roro Jonggrang. Dengan mata menyala-nyala, ia berkata, "Roro Jonggrang, engkau menipuku. Aku hampir berhasil, tapi engkau menggagalkan dengan kelicikanmu. Baiklah, jika engkau tidak mau menjadi istriku, maka engkau akan menjadi bagian dari 1000 candi itu." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Seketika tubuh sang putri yang cantik itu membeku dan berubah menjadi arca batu yang indah. Berdiri sebagai candi ke-1000. Candi-candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso dan Balajin itu masih berdiri hingga kini. Kompleks candi itu dikenal dengan nama Candi Prambanan, salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, yang penuh dengan kisah legenda dan misteri. Arca Roro Jonggrang dipercaya masih berada di dalam salah satu candi utama, menjadi saksi bisu dari kisah cinta, ambisi, dan kutukan di masa lampau. Dari legenda ini, kita dapat memetik pelajaran berharga. Cinta tidak bisa dipaksakan. Meski seseorang sakti dan berkuasa, ia tidak berhak memaksa orang lain mencintainya. Kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Meski Roro Jonggrang lemah dibanding Bandung Bondowoso, ia masih bisa berpikir cerdas untuk mencari jalan keluar. Namun, kelicikan membawa akibat buruk. Karena tipu dayanya, Roro Jonggrang justru berakhir tragis. Demikianlah legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Sebuah kisah penuh cinta, tipu daya, dan kutukan, yang hingga kini masih hidup dalam cerita rakyat Jawa. Semoga cerita ini memberi kita pelajaran untuk selalu menjunjung kejujuran, ketulusan, dan kesabaran. legenda batu menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit di Pulau Kalimantan, hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuannya yang sangat cantik. Anak itu bernama Dara. Wajahnya elok, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang, terurai hitam legam, dan matanya bening seperti bintang malam. Keindahan Dara membuat banyak orang terpikat. Dimanapun ia berjalan, pandangan orang selalu tertuju padanya. Namun sayang, di balik kecantikannya, Dara memiliki sifat angkuh, manja, dan sombong. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, bahkan dari ibunya sendiri. Ibunya adalah seorang janda tua yang bekerja keras setiap hari. Ia menanam sayur di ladang, memetik buah-buahan di hutan, dan menjual hasilnya ke pasar di kota kecil yang letaknya cukup jauh. Meski hidup sederhana, sang ibu selalu bersyukur dan penuh kasih sayang terhadap anak tunggalnya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, sang ibu akan memanggil lembut, "Dara, bantu ibu menyiapkan hasil panen ya. Kita akan berangkat ke pasar pagi ini." Namun Dara hanya duduk di beranda, menyisir rambutnya sambil melihat pantulan wajahnya di tempurung kelapa yang diisi air. Ia tersenyum puas pada bayangannya sendiri dan menjawab dengan malas, "Ibu saja yang pergi." Dara takut kulit Dara jadi gelap kalau terkena matahari. Sang ibu hanya bisa menghela napas. Ia tahu putrinya sudah terlalu dimanjakan sejak kecil. Tapi, meski begitu, kasih sayangnya tak pernah pudar. Ia tetap bekerja sendirian, berharap suatu hari nanti putrinya akan berubah. Suatu pagi, sang ibu mengajak Dara ikut ke pasar. Hari itu mereka membawa hasil panen yang cukup banyak, sayuran segar, umbi-umbian, dan buah-buahan dari ladang mereka. "Ikutlah dengan ibu, nak," kata sang ibu lembut. "Kita harus menjual semua ini. Nanti kalau laku, kita bisa beli kain baru untukmu." Mendengar kata kain baru, Dara akhirnya mau ikut. Tapi sebelum berangkat, ia berdandan sangat lama. Ia mengenakan kebaya halus berwarna cerah, memakai kalung dari manik-manik, serta gelang emas yang diwariskan ayahnya. Melihat itu, sang ibu hanya tersenyum pahit. Dalam hati ia berkata, "Anakku memang cantik, tapi semoga hatinya juga menjadi seindah wajahnya." Mereka pun berjalan menyusuri jalan tanah menuju kota. Perjalanan cukup jauh, menembus sawah, menyeberangi sungai kecil, dan melewati bukit yang curam. Sang ibu berjalan pelan sambil memikul keranjang besar berisi hasil panen di punggungnya. Sementara Dara berjalan di belakang, berusaha agar pakaiannya tidak kotor oleh debu dan lumpur. Di sepanjang jalan, banyak orang yang menyapa mereka. Orang-orang desa mengenal sang ibu sebagai wanita baik hati. Meski hidupnya susah, mereka pun bertanya ramah, "Wah, siapa gadis cantik itu, Bu?" Namun sebelum sang ibu sempat menjawab, Dara langsung menoleh dengan wajah kesal dan berkata,
Dia bukan ibuku. Aku anak orang kaya dari kota. Aku hanya ikut bersamanya karena disuruh ayahku. Sang ibu terkejut, dan hatinya terasa hancur. Tapi, ia hanya diam. Tak ingin mempermalukan anaknya di depan orang lain. Ia terus melangkah dengan air mata menetes diam-diam di pipinya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sering orang bertanya tentang Dara dan ibunya. Dan setiap kali itu terjadi, Dara selalu menyangkal, bahkan menertawakan ibunya. Ketika ada seorang pemuda tampan yang lewat dan menatapnya dengan kagum, Dara dengan sombong berkata, "Kau kira aku anak petani tua itu?" "Tidak, aku anak bangsawan dari kota." Sang ibu berhenti melangkah, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Dara, bagaimana bisa engkau berkata seperti itu, nak? Apakah engkau malu memiliki ibu tua seperti aku?" Namun Dara malah memalingkan wajah. "Aku tidak mau orang-orang tahu kau ibuku. Lihat dirimu, baju lusuh, wajah keriput, dan tangan kasar. Aku malu." Hati sang ibu terasa tertusuk 1000 duri. Ia berdiri terpaku di tengah jalan, tak kuasa menahan tangis. Ia telah membesarkan anaknya dengan kasih sayang, memberi makan, memberi pakaian, namun kini dibalas dengan penghinaan. Langit sore mulai mendung, petir berkilat di kejauhan, dan angin bertiup kencang. Sang ibu menatap ke langit, menahan isak di dadanya. Dengan suara lirih penuh luka, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika benar anak ini bukan anakku, biarlah engkau mengampuninya. Tapi, jika benar dia darah dagingku, maka hukumlah dia agar tahu rasa hormat pada seorang ibu." Begitu doa itu terucap, kilat menyambar langit. Suara gemuruh menggema dari arah bukit. Dara yang masih berjalan di depan tiba-tiba merasa tubuhnya berat, langkahnya melambat, dan lututnya mulai kaku. Ia menoleh ke arah ibunya, ingin berteriak, tapi suaranya serak dan tak keluar. Tubuhnya terasa dingin. Dari kakinya yang menyentuh tanah, muncul warna abu-abu. Kutukan menjadi batu Dara panik. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya semakin berat. Kakinya sudah berubah menjadi batu. Perlahan perubahan itu naik ke pinggang, lalu ke dada. "Ibu, maafkan Dara, Ibu." Dara salah. Dara malu pada ibu. "Tolong ibu." Ia menangis histeris, tapi perubahan itu tak bisa dihentikan. Sang ibu mendekat, melihat anaknya yang kini mulai membatu. Air matanya mengalir deras, tapi ia tahu penyesalan anaknya datang terlambat. "Anakku, ibu sudah memaafkanmu, tapi kutukan ini sudah terjadi. Jadilah pelajaran bagi semua anak di dunia ini." Dara terus menangis, dan suaranya makin lirih. "Ampuni Dara, Ibu." Dara menyesal, namun tubuhnya sudah sepenuhnya menjadi batu. Hanya wajahnya yang masih tampak jelas, dengan air mata yang terus mengalir dari kedua matanya. Tak lama kemudian, hujan deras turun mengguyur bukit dan lembah. Air mengalir deras, membasahi batu besar yang kini berdiri di pinggir jalan itu. Dari celah matanya, keluar aliran air seperti air mata. Penduduk desa yang melihatnya terkejut. Mereka percaya bahwa batu itu adalah Dara yang dikutuk menjadi batu karena durhaka pada ibunya. Sejak saat itu, batu tersebut dikenal dengan nama Bata Menenjis. Konon, hingga kini batu itu masih mengeluarkan air seperti air mata ketika hujan turun, seakan menangisi dosa yang tak terampuni. Legenda ini mengajarkan kita tentang rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Ibu adalah sosok yang selalu mencintai anaknya tanpa syarat, meski anaknya berbuat salah berulang kali. Namun, jika hati seorang ibu tersakiti terlalu dalam, doa seorang ibu bisa menjadi sangat kuat dan mengubah takdir. Cinta seorang ibu memang tak berujung, tetapi jangan pernah uji kesabarannya dengan durhaka. Hingga kini, kisah ini diceritakan turun-temurun di berbagai daerah di Kalimantan, menjadi pengingat agar setiap anak tidak pernah malu terhadap orang tuanya, berapapun usia, penampilan, atau keadaan mereka. Demikianlah legenda Batu Menangis dari Kalimantan. Kisah tentang seorang anak yang terlalu mencintai dirinya sendiri hingga lupa akan kasih sayang seorang ibu. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbakti, menghormati, dan mencintai orang tua selagi mereka masih ada di sisi kita. Legenda Si Pitung, jagoan Betawi. Pada akhir abad ke-19, ketika Hindia Belanda masih berkuasa, Batavia atau Jakarta sekarang adalah sebuah kota yang dipenuhi hiruk-pikuk perdagangan. Di satu sisi, para tuan tanah Belanda dan kaum kaya hidup mewah di rumah-rumah besar mereka.
Namun di sisi lain, rakyat kecil Betawi hidup penuh kesusahan. Pajak mencekik, kerja rodi memeras tenaga, dan hasil bumi sering dirampas. Di tengah penderitaan rakyat inilah, muncul seorang pemuda dari kampung Rawabilong. Namanya Pitung. Pitung lahir dari keluarga Betawi sederhana. Ayahnya seorang petani, dan ibunya seorang penjual sayur. Meski hidup pas-pasan, orang tuanya selalu menekankan pentingnya kejujuran, keberanian, dan rasa hormat kepada orang lain. Sejak kecil, Pitung terkenal cerdas dan rajin mengaji. Ia belajar ilmu agama pada seorang guru alim bernama Haji Naipin, yang juga mengajarkan silat kepadanya. Dalam setiap pelajaran, Haji Naipin selalu berpesan, "Tung, ingat, ilmu silat bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu ini untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran." Pitung pun tumbuh menjadi pemuda yang taat beribadah, tangkas, serta kuat jasmani dan rohani bersama teman-temannya. Pitung sering berlatih silat di alun-alun. Ia cepat sekali menguasai jurus-jurus, bahkan lebih cepat daripada murid lain. Konon, selain silat, ia juga mendapat ilmu kebal dari gurunya, sehingga tubuhnya sulit dilukai senjata tajam. Namun, ada satu pesan penting dari gurunya. "Ilmu kebal ini akan hilang, Tung, kalau engkau berkhianat atau durhaka kepada orang tua." Pitung mengangguk penuh hormat, menyimpan pesan itu dalam hatinya. Ketika Pitung beranjak dewasa, ia melihat sendiri betapa rakyat Betawi ditindas. Tuan tanah Belanda dan antek-anteknya, termasuk para mandor pribumi yang serakah, sering merampas tanah dan memaksa rakyat membayar pajak yang tak masuk akal. Orang miskin semakin menderita, sementara para bangsawan dan penjajah hidup bergelimang harta. Hati Pitung bergolak. Ia teringat ajaran gurunya, melindungi yang lemah. Suatu hari, Pitung melihat seorang janda tua dipalak oleh tukang pukul suruhan tuan tanah. Dengan sigap, Pitung turun tangan. Dengan jurus silatnya, ia melumpuhkan para preman itu. Uang si janda ia kembalikan. Lalu ia berkata, "Bu, jangan takut lagi. Mulai sekarang, kalau ada yang mengganggu, sebut saja nama Pitung." Kabar keberanian Pitung tersebar cepat di kampung-kampung Betawi. Rakyat kecil bersorak gembira, merasa ada seorang jagoan yang membela mereka. Namun bagi para tuan tanah Belanda, nama Pitung mulai dianggap ancaman bersama sahabat-sahabatnya, Ji dan Jiun. Pitung mulai melakukan aksi perlawanan. Mereka menargetkan orang-orang kaya yang menjadi kaki tangan Belanda, terutama para tuan tanah yang suka merampas hasil rakyat. Namun, berbeda dengan perampok biasa, Pitung tidak mengambil untuk dirinya sendiri. Harta rampasan itu dibagikan kepada rakyat miskin yang kelaparan. Rakyat pun menjulukinya sebagai Robin Hood dari Betawi. Di setiap kampung, nama Pitung dipuji, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Tentu saja, pemerintah kolonial Belanda murka. Mereka menganggap Pitung sebagai penjahat besar yang harus ditangkap. Kepala polisi Belanda, Schouten, mengumumkan perburuan besar-besaran. Poster berisi wajah Pitung ditempel di setiap sudut Batavia, dengan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Namun, berkat ilmu kebalnya, Pitung selalu berhasil lolos. Peluru dan senjata tak mempan padanya. Rakyat kecil justru melindunginya, memberi tempat persembunyian, dan menyebarkan kabar palsu untuk mengecoh Belanda. Sayangnya, tidak semua orang setia pada Pitung. Ada seorang sahabat yang iri pada ketenaran dan keberanian Pitung. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan namanya adalah Ji, yang kemudian berkhianat. Ia membocorkan rahasia kelemahan Pitung kepada Belanda, bahwa ilmu kebalnya bisa hilang bila ia dikhianati. Atau jika ada sesuatu milik gurunya yang dicuri, Belanda pun menyusun rencana licik. Mereka mendatangi rumah gurunya, Haji Naipin, dan mengambil jimat peninggalan Pitung. Suatu hari, Belanda berhasil memancing Pitung keluar dari persembunyiannya. Dengan ratusan serdadu bersenjata, mereka mengepungnya di sebuah ladang dekat Rawabilong. Pitung tidak gentar. Dengan gagah, ia berteriak, "Selama rakyat Betawi ditindas, Pitung tak akan mundur." Pertarungan sengit pun terjadi. Pitung melawan dengan jurus-jurus silatnya, menjatuhkan banyak serdadu Belanda. Namun kali ini, ia tak lagi kebal. Peluru akhirnya menembus tubuhnya. Dengan luka parah, Pitung roboh ke tanah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik lirih, "Jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Rakyat harus tetap berani." Dan akhirnya, jagoan Betawi itu gugur sebagai pahlawan rakyat. Kematian si Pitung membuat rakyat Betawi berduka.
namun semangatnya tak pernah padam. Hingga kini, ia dikenang bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan rakyat kecil yang berani menentang penjajahan. Namanya abadi dalam cerita rakyat, lagu, bahkan teater lenong Betawi. Orang Betawi bangga dengan sosoknya. Seorang anak kampung yang berani menantang kekuasaan besar demi keadilan. Demikianlah kisah legendaris si Pitung, jagoan dari tanah Betawi. Seorang pemuda yang berani membela kaum tertindas dan hidupnya menjadi teladan keberanian. Dari cerita ini, kita belajar bahwa meski hidup dalam kesederhanaan, keteguhan hati dan keberanian untuk menegakkan kebenaran akan selalu dikenang selamanya. Legenda asal-usul kota Banyuwangi. Di masa yang sangat lampau, di ujung timur Pulau Jawa, terbentanglah sebuah kerajaan kecil, namun makmur yang bernama Kerajaan Blambangan. Raja yang memerintah pada saat itu dikenal bijaksana dan disegani. Beliau memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan rakyat yang setia. Namun dari semua prajuritnya, ada satu yang paling menonjol, seorang laki-laki muda bernama Raden Banterang. Raden Banterang bukan hanya gagah berani, tapi juga cerdas dan bijak dalam bertindak. Ia adalah adik dari sang raja sendiri, dan dipercaya memimpin pasukan utama kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Blambangan menjadi aman dari serangan kerajaan tetangga. Namun, siapa sangka, takdir kemudian menuntunnya ke kisah cinta dan tragedi yang menjadi asal mula nama Banyuwangi. Pada suatu hari, setelah pulang dari perburuan di hutan, Raden Banterang melihat sesuatu yang aneh di tepi sungai yang jernih. Ia mendengar alunan suara lembut, seperti nyanyian yang menenangkan hati. Ketika ia mendekat, ia melihat seorang gadis berparas jelita sedang mencuci kain di tepi air. Rambutnya panjang, kulitnya bersih seputih melati, dan tatapannya begitu lembut. Siapakah gerangan gadis secantik ini? Gumam Raden Banterang dalam hati. Gadis itu menatapnya dan tersenyum. Aku berasal dari negeri seberang, Tuan. Aku tersesat ketika kapal yang kutumpangi karam di laut. Semua keluargaku lenyap di telan ombak. Aku seorang diri, dan kini tak tahu harus kemana. Raden Banterang, yang terharu mendengar kisahnya, memutuskan membawa gadis itu ke istana. Gadis tersebut bernama Surati, putri dari seorang bangsawan dari kerajaan di seberang. Kecantikannya memikat, dan kelembutannya menenangkan. Tak butuh waktu lama, Raden Banterang jatuh cinta padanya, dan mereka pun menikah dengan restu sang raja. Beberapa tahun berlalu, kehidupan di istana berjalan damai. Raden Banterang dan Surati hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika seorang lelaki asing datang diam-diam ke istana. Lelaki itu berpakaian lusuh dan tampak kelelahan. Ia menemui Surati secara sembunyi-sembunyi. "Adikku, ini aku, Raden Sidapaksa," ucap lelaki itu lirih. Surati terkejut. "Kakanda, aku kira engkau telah tiada." Sidapaksa menjelaskan bahwa ia masih hidup, dan bahwa kerajaan mereka telah dihancurkan oleh pasukan Blambangan, pasukan yang dipimpin oleh Raden Banterang sendiri. Mendengar itu, Surati terdiam. Ia memang tidak tahu bahwa suaminya adalah orang yang dulu menyerang negerinya. Sidapaksa kemudian berkata dengan mata menyala-nyala, "Kalau kau masih setia pada darah dan keluargamu, adikku, maka kau harus membalaskan dendam ini. Bunuh Banterang dan bersihkan kehormatan ayah kita." Namun, Surati menolak. "Aku mencintai suamiku. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya ketika itu. Aku tidak akan menumpahkan darah lagi." Sidapaksa marah, tapi akhirnya pergi sambil meninggalkan selendang pusaka milik ayah mereka, agar Surati mengenang asal-usulnya. Beberapa hari kemudian, Raden Banterang berjalan di taman istana ketika ia melihat seseorang berlari meninggalkan kamar istrinya. Ia mengenali orang itu, lelaki asing yang sebelumnya tak dikenal. Hatinya gelisah. Setelah memeriksa kamar, ia menemukan selendang laki-laki di dalamnya. Dengan amarah membara, Raden Banterang memanggil Surati. "Surati, jelaskan siapa laki-laki itu. Mengapa selendang ini ada di kamarmu?" Surati gemetar, lalu menjelaskan semuanya. Bahwa lelaki itu adalah kakaknya, dan bahwa ia datang hanya untuk mengingatkan masa lalu, bukan untuk hal buruk. Namun Raden Banterang tidak percaya. "Jangan berdusta, Surati. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kau berkhianat." Surati menangis, memohon, "Aku tidak bersalah, suamiku. Jika kau tidak percaya padaku, ikatlah aku dan bawa aku ke tepi sungai.
Bila air sungai ini tetap jernih setelah aku terjun ke dalamnya, itu pertanda bahwa aku benar-benar suci dan tidak bersalah. Dengan hati yang masih terbakar amarah, Raden Banterang membawa Surati ke sungai yang airnya mengalir jernih. Di hadapan para prajurit, ia berkata, "Bila benar kau tidak bersalah, buktikan di sini." Surati menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Banterang, jika suatu saat kau sadar akan kebenaran ini, semoga kau menyesal dan tak mengulangi kesalahanmu pada siapapun." Surati lalu terjun ke sungai dengan selendang pusaka di tangannya. Sekejap air sungai bergolak deras. Raden Banterang tertegun. Tubuh Surati perlahan menghilang di bawah arus air. Tak ada darah, tak ada jejak, dan keajaiban pun terjadi. Air sungai yang semula jernih mendadak mengeluarkan aroma harum, seperti bunga melati. Prajurit yang menyaksikan berseru, "Tuan, lihat, air ini menjadi wangi." Raden Banterang terdiam. Ia berlutut, menatap air yang kini beraroma lembut, dan menyadari kesalahannya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Oh, Surati, maafkan aku. Aku telah menuduhmu tanpa bukti. Aku telah kehilanganmu karena kebodohanku." Sejak saat itu, tempat itu dikenal dengan nama Banyuwangi. Dari kata banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Nama itu menjadi pengingat abadi tentang kesetiaan seorang istri dan penyesalan seorang suami yang terlambat menyadari kebenaran dari kisah tragis ini. Masyarakat Banyuwangi mewarisi nilai-nilai luhur bahwa cinta sejati adalah kesetiaan dan bahwa kepercayaan jauh lebih berharga daripada amarah dan prasangka. Legenda ini pun hidup terus hingga kini dalam tarian, dalam lagu, bahkan dalam upacara adat setempat. Nama Banyuwangi bukan sekadar nama kota, melainkan lambang dari kesucian hati dan keharuman jiwa seorang perempuan bernama Surati, yang cinta dan kesetiaannya abadi dalam kenangan sejarah. Demikianlah legenda asal-usul kota Banyuwangi, kisah cinta, kesetiaan, dan penyesalan. Semoga dari cerita ini kita belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah lekang oleh waktu, dan keharuman nama baik lebih abadi daripada segala harta di dunia.